Kamu ini malu-maluin mertua aja. Ke hajatan tetangga kok nggak ngasih amplop? Lah, aku ngasih kok, Bu. Ibu sendiri kan juga lihat aku masukkan amplopnya. Tapi kata Bu Juleha kemarin gak ada nama kamu yang tertulis di amplopnya. Hah? Emangnya amplopnya harus ditulis, Bu? Lah iya, di sini kalau ngasih amplop ke hajatan ditulis nama kita, biar dicatat sama yang punya hajatan. Jadi nanti kalau kita punya hajatan, mereka ganti uang kita itu. Makanya kalau kasih amplopnya sedikit bikin malu, apalagi nggak ngasih amplop. Kamu tahu nggak? Gara-gara kamu ibu jadi bahan omongan tetangga. Baru digituin udah ngambek aja masuk ke kamar. Dasar anak manja. Anakku loh, gak ada yang kumanjain. Gak kayak kamu. Ya Allah, cuma gara-gara itu aku diomelin parah begini. Suamiku juga cuma diam aja aku dimarahin. Pokoknya, aku gak mau serumah dengan mertua lebih lama lagi. Masya Allah, cantiknya cucuku. Ayi, kamu kan habis operasi sesar. Ibu boleh kan nginap di sini selama kamu masa pemulihan? Oh, iya Bu. Saya kesini mau pinjam uang. Saya mau bayar listrik. Bulan kemarin masih nunggak. Takutnya PLN bakal datang mutusin listrik di rumah. Maaf, saya belum bisa kasih pinjaman karena baru kemarin saya beli stok dagangan. Untuk keluarga nggak mau bantu, giliran orang lain dibantu. Wah, baju baru lagi tuh. Beli baju baru bisa, tapi minjemin aku uang nggak bisa. Kamu maunya apa? Hah? Emang dia kenapa marah? Gak tahu, tiba-tiba aja datang marah-marah. Kamu kenapa marah-marah? Tante kenapa? Tuh, tantemu habis aku gertak di depan orang banyak, biar dia malu. Pantas saja kamu nggak mau pinjemin uang ke saudaraku. Itu di rumahnya ribut-ribut, ada 2 orang nagih hutang nggak dibayar-bayar. Bikin malu keluarga aja. Kamu gak apa-apa? Kamu ketawa gede banget sampai bikin aku deg-degan. Kenapa harus deg-degan? Soalnya aku takut aja kamu jantungan atau apa gitu. Ya enggak lah, barusan cuma Sandra, dia tuh kocak banget. Oh, dia badut. Siapa dia? Dia cuma anaknya ibu kos aku, dia tuh baru datang dari kampung, terus nyusul ibunya tinggal di Jakarta. Satu tempat tidur juga? Ya enggak lah, tidur sama ibunya tuh. Oh, kamu cemburu. Lucu banget sih, lagi jealous gitu. Apaan sih, aku gak cemburu ya? Kamu tahu nggak di luar sana berapa banyak cowok yang WhatsApp aku setiap hari cuma buat memohon biar aku bisa jadi pacar mereka, dan gak ada satupun yang aku tanggepin cuma karena aku menghargai hubungan kita ini. Aku juga menghargai hubungan kita. Menghargai apa? Kamu nggak sadar barusan kamu langsung kesem-sem sama Mbak Ramayana? Itu kan Ica yang ngompol di Vespa bapaknya Vina. Iya, ya ampun, udah besar kok masih ngompol sih. Hah, kok mereka bisa tahu sih? Pasti tahu dari tetangga yang lagi gibah tadi. Loh, Ica, kamu ngompol? Cepet banget kesebar aibku. Nyesel deh tadi nguping gibahan mereka. Vina, main yuk. Ada bapaknya Vina. Semoga aja bapaknya Vina gak tahu kalau aku tadi ngompol di Vespanya. Vina, perasaan bapak hari ini nggak ada hujan. Tapi kenapa ya? Vespa bapak kok basah? Duh, wifi di rumah aku kenapa belakangan ini suka lemot? Pasti wifi aku bocor ini. Saya tahu Bu, itu pasti Bu Ayi. Lihat aja dia posting konten terus tiap hari. Padahal dia nggak ada pasang wifi kan Bu? Wah, iya bener. Bu Ayi, Bu. Ada apa sih itu ibu-ibu pagi-pagi udah berisik? Ya ampun, gigi aku kuning banget. Mending aku sikat gigi dulu pakai mie tutut powder.
Cara pemakaiannya gampang banget. Cukup tap-tap sikat gigi yang telah dibasahi ke bubuk, lalu sikat selama 2 menit. Manfaatnya tuh banyak banget. Bisa ngilangin noda dan memutihkan gigi karena ada kandungan pearl extract yang membantu mengikis karang gigi dan membersihkan enamel gigi. Kandungan probiotik untuk menyegarkan nafas dan mencegah bakteri penyebab gigi berlubang. Juga ada kandungan sodium phytate untuk memutihkan gigi, mencegah pertumbuhan plak karang gigi, dan mencegah terjadinya penumpukan sisa-sisa makanan di sela-sela gigi. Tuh lihat, karang gigi aku terhempaskan. Setelah pemakaian, gigi aku terlihat lebih bersih dan cerah. Produk ini sudah halal, jadi aman banget. Buat kalian yang mau cobain juga, yuk klik keranjang kuning. Ada apa ya, Bu? Ibu ngaku aja, ibu kan yang pakai wifi saya? Iya, ibu pasti tahu kan passwordnya? Password apa? Saya nggak ngerti, Bu. Udahlah, Bu, ngaku aja. Orang passwordnya gampang, selalu disakiti. Loh, kok ibu tahu? Keceplosan. Ya ampun, bisa-bisanya ya, Bu. Pantesan ibu mulutnya bau. Ternyata suka fitnah dan adu domba orang. Nih, mending ibu bersihin mulut ibu pakai mie tutut powder. Punya masalah gigi kuning dan bau mulut? Klik keranjang kuning. Hah? Tante Juleha mau pinjam uang lagi. 1 juta kemarin aja masih belum bayar. Kenapa? Tante kamu minjem uang lagi? Kamu sih sering banget minjemin dia uang. Kalau kita mah udah kapok. Kemarin aja dia pinjem uang sama aku. Bilangnya perlu untuk berobat anaknya. Ternyata dia beli tas branded untuk dipamerkan ke circle-nya. Mana ditagihnya susah banget lagi. Pak, budget untuk acara ultah anak kita kurang 1 juta. Gimana ya? Pinjem aja sama Ayi, biasanya dia selalu minjemin kita. Tapi alasannya apa ya, Pak? Kalau buat acara ultah anak kita kayaknya nggak bakal dikasih. Soalnya keluarga dia aja nggak pernah ngerayain ulang tahun. Bilang aja perlu untuk bayar sewa rumah dan biaya adik mau ujian sekolah. Oke deh, Pak. Nanti Mama coba WA Ayi. Oh, gitu ya. Yaudah, mending aku tolak aja deh ya. Nggak apa-apa kali ya. Ya nggak apa-apa lah. Itu kan hak kamu. Jangan jadi orang yang nggak enakan terus. Tante Juleha pasang status nih. Jangan menaruh duri di jalanku. Karena siapa tahu suatu saat nanti kau akan datang padaku tanpa alas kaki. Ya Allah, padahal baru sekali ini aku nggak bisa bantu tante. Tapi semua kebaikan dan bantuanku yang kemarin dilupain. Udah, biarin aja. Itu hak kamu kok kalau nggak mau minjemin. Apalagi untuk orang yang nggak amanah kayak dia. Masa ibu guru tidak ingat saya? Saya kan murid yang dulu mencuri jam tangan teman saya di kelas. Ibu, jam tangan saya hilang. Anak-anak, ibu minta semuanya berdiri. Ibu akan menggeledah saku kalian dan tutuplah mata kalian dengan kain ini. Baiklah, sekarang buka penutup mata kalian. Ayi, benarkah ini jam tangan kamu? Iya, benar, Bu. Jadi, siapa, Bu, yang mencuri jam tangan Ayi? Saat itu, saya berpikir saya akan dipermalukan di depan teman-teman dan akan menjadi bahan ejekan kalau saya adalah seorang pencuri. Harga diri saya pasti akan hancur selama hidup saya. Tapi, soal itu, biarlah hanya dia dan Allah yang tahu. Yang penting jam tangannya sudah ketemu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada pelakunya. Selama saya belajar di sekolah itu, ibu tidak pernah membahas kasus jam tangan itu. Saya sangat mengagumi ibu. Sejak peristiwa itu, saya berubah menjadi orang yang baik, hingga menjadi orang yang sukses. Saya mencontoh semua akhlak ibu. Sekarang, ibu ingat saya kan? Sungguh, saya tidak mengingatmu. Karena saat menggeledah itu, ibu sengaja menutup mata ibu agar ibu tidak tahu pelakunya. Karena ibu tidak mau merasa kecewa. Ibu sangat mencintai semua murid-murid ibu. Masya Allah, Bu. Hai, Assalamualaikum. Sebentar lagi lebaran nih. Di video kali ini aku bakal jawabin komen kalian untuk spill pashmina instan yang aku pakai. Jadi pashmina instan ini bikin hijab kita meleot tanpa ribet dan juga praktis karena sudah ada innernya. Jadi nggak takut kelihatan leher. Udah jadi deh, praktis banget kan? Dan yang aku suka di bagian belakangnya ini lebih panjang. Jadi nggak khawatir kelihatan leher di bagian belakang. Untuk tampilan yang lebih syar'i, bagian sisi yang panjang kita sematkan saja seperti ini. Sekian tutorial dari aku. Assalamualaikum.